Selamat malam, Sobat Katolikana. Jumpa lagi dengan saya, Lukas Ispandriarno. Malam ini dalam program Merawat Kebinekaan dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, ini adalah siaran tunda yang sudah direkam beberapa hari sebelumnya. Malam ini topik kita adalah Idul Fitri dalam masyarakat majemuk. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Pertama adalah Ibu Wiwin Siti Aminah Rohmawati atau Teh Wiwin atau Mbak Wiwin yang merupakan co-founder Sri Kandi Lintas Iman dan juga peneliti di Institute of Southeast Asian Islam di UIN Sunan Kalijaga. Selamat malam Mbak Wiwin. Selamat malam Pak Lukas, selamat malam semuanya. Ya, kemudian kita juga punya narasumber berikutnya, Romo Agustinus Suryo Nugroho PR, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan GVKPAN Yogyakarta Barat. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Lukas dan Wiwin dan semuanya. Iya, baik. Terima kasih pada dua narasumber dan Sobat Katolikana. Kita akan segera mulai bincang-bincang kita dengan, saya undang yang pertama Mbak Wiwin atau Teh Wiwin. Mbak Wiwin, sekali lagi selamat malam. Selamat malam Pak Lukas. Sehat-sehat selalu. Iya, sehat ya, ini penting ya Mbak Wiwin ya. Iya. Saat ini sehat menjadi sangat penting. Mbak Wiwin, saya mau tahu lebih jauh ya. Sri Kandi Lintas Iman, ini bisa diceritakan nggak? Oke, terima kasih Pak Lukas. Ya, Sri Kandi Lintas Iman ini sebuah komunitas perempuan yang berasal dari berbagai agama dan latar belakang etnis. Berdiri pada tahun 2015, jadi ini sudah masuk tahun ke-6. Kami terdiri dari para perempuan yang beragam, tidak hanya agama dan etnis, tapi juga profesi ya. Ada yang mahasiswa, ada yang dosen, ibu rumah tangga, pelaku usaha, kemudian yang lain-lain. Pendeta juga ya, tokoh-tokoh agama begitu. Kami, meskipun kami posisinya ada di Jogja, tetapi anggota kami saat ini sudah lebih dari 200 orang dan itu tersebar tidak di seluruh Indonesia karena sebagian dari anggota kami sudah pulang ke daerahnya masing-masing dan itu tetap menjadi anggota dari Sri Kandi Lintas Iman. Jadi visi kami adalah terwujudnya dialog lintas iman, terwujudnya komunitas perempuan lintas iman yang aktif melakukan dialog dan merespon isu perempuan dan anak. Jadi kami fokus merespon isu perempuan dan anak begitu. Begitu, Pak. Iya, jadi perempuan dan anak ya. Namanya Sri Kandi ya, itu bagus sekali ya. Mbak Wiwin, kenapa Sri Kandi? Ya, Sri Kandi ini kan salah satu tokoh dalam pewayangan ya, atau mungkin secara lebih luas dalam cerita Mahabharata begitu. Dan kami menamai itu dengan mengambil spiritnya. Jadi karakter yang ada yang menurut cerita itu Sri Kandi itu adalah seorang yang tangguh ya, yang kuat, yang pemberani dan juga berani menegakkan keadilan. Jadi saya kira spirit ini yang menjadi inspirasi bagi kami untuk menamai komunitas ini menjadi Sri Kandi Lintas Iman begitu. Iya, itu sangat menarik ya, sangat berkesan gitu Sri Kandi dan kemudian Sri Kandi Lintas Iman. Masih satu lagi Mbak Wiwin. Iya. Mengenai ISAIS ya, Institute of Southeast Asian Islam di UIN.
apa topik-topik risetnya misalnya atau programnya seperti Ya, apa? baik. Terima kasih Pak Lukas. Jadi ISAIS ini Pusat Studi Islam Asia Tenggara, ini pusat studi yang relatif baru ada di UIN, berdiri tahun 2014. Nah ini agak unik Pak, pusat studi ini karena satu-satunya pusat studi yang memberikan ruang bagi alumni untuk berkiprah. Jadi pusat studi ini didirikan oleh alumni dan oleh dosen-dosen yang adalah alumni UIN Sunan Kalijaga begitu. Maka saya meskipun bukan dosen atau karyawan di UIN Sunan Kalijaga, tapi bisa menjadi pengurus karena memang ada ruang untuk alumni berkontribusi bagi alma maternya begitu. Nah, fokus kami memang mempromosikan, mengkaji, mempromosikan Islam yang moderat dan toleran di Asia Tenggara. Jadi riset-risetnya tentang tentu saja risetnya kami tidak hanya terkait dengan tradisi, dengan Islam yang sangat khas di Indonesia dan di Asia Tenggara, tetapi juga terkait dengan isu-isu kekinian begitu ya, misalnya tentang populisme, tentang bagaimana ruang-ruang agama di publik ini semakin banyak, semakin besar, dan itu fenomena seperti ini kami teliti. Kemudian juga kami tentu saja dalam program tidak hanya melakukan kajian riset tapi juga publikasi ya. Kami juga bekerja sama dengan misalnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jadi kami juga melakukan dialog Pak, dialog intraagama begitu. Jadi sebagai pusat studi Islam maka kita berharap bisa menjadi ruang bagi kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang ada begitu untuk saling mengenal, saling berdialog, gitu Pak. Ya baik, Mbak Wiwin, terima kasih atas pengantarnya ya, sangat menarik, baik Ya, Srili maupun ISAIS ya. Sekarang kita masuk ke topik mengenai Idul Fitri ya. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Mbak Wiwin, apakah ada perbedaan atau persamaan dalam mazhab Islam ya mengenai atau memaknai Idul Fitri, Mbak Wiwin? Ya. Terima kasih Pak. Ya sebenarnya mungkin sebelum itu saya ingin menyampaikan makna Idul Fitri itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat secara bahasa begitu, id itu kan dari bahasa dari kata id ya, artinya kembali. Jadi kembali maksudnya adalah kembali kita kepada dalam keadaan suci sebagai manusia yang sudah melakukan tirakat, bertobat selama sebulan penuh berpuasa begitu. Kemudian kata yang kedua adalah fitr yang berasal dari kata fatoro, artinya itu adalah ada tiga, pertama suci, kemudian asal kejadian dan agama yang benar. Meskipun ada juga yang memaknai fitr ini mencakup 6 hal begitu ya, saya kira ada banyak interpretasi. Nah tetapi intinya saya ingin mengutip misalnya apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Beliau menyatakan bahwa orang yang beridul fitri itu akan selalu menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupan, selalu berusaha mencari kebenaran dan menampilkan kebaikan. Jadi ini kira-kira makna Idul Fitri. Jadi Idul Fitri ini suci, kita berharap kembali ke kesucian diri, kembali ke asal-usul kita sebagai manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci begitu. Kemudian kalau bicara soal persamaan dan perbedaan dalam 4 mazhab besar dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Hanafi, itu semua sepakat bahwa yang namanya Idul Fitri itu ya perlu ada sholat ya gitu. Jadi lebih kepersamaannya bukan dalam memaknai Idul Fitri sebagai tidak hanya memaknai Idul Fitri sebagai momen untuk mensucikan diri kembali, tapi juga di hari raya Idul Fitri itu semua sepakat perlu adanya sholat bersama-sama begitu ya. Nah, cuma memang dalam detail-detailnya itu ada perbedaan. Misalnya soal bagaimana waktu yang persis untuk dilakukan sholat Idul Fitri. Misalnya kalau mazhab Hanafi itu menyatakan bahwa
sholat Idul Fitri itu waktunya sebelum matahari naik 1 tombak maksud saya. Ini 1 tombak juga saya nggak tahu berapa meter, karena ini pakaiannya pakai ukuran zaman dulu begitu. Kemudian kalau madhab Syafi'i misalnya yang namanya waktu sholat itu ya sejak naiknya matahari sampai tergelincirnya matahari. Gitu. Kemudian madhab Hambali misalnya sejak naiknya matahari setombak itu, jadi agak-agak mirip dengan Hanafi. Kemudian perbedaan yang lain misalnya hukum sholat Idul Fitri sendiri, Pak. Jadi meskipun tadi semua sepakat bahwa perlu ada sholat Id, tapi hukumnya itu berbeda-beda, Pak. Nah, meskipun jumhur ulama atau mayoritas ulama memang sepakat diperintahkannya sholat Idul Fitri itu dan Idul Adha ya, dan itu berdasarkan hadis yang qat'i gitu, hadis yang sahih begitu. Nah, sementara untuk ada hukumnya itu menurut Imam Hanafi itu hukumnya fardu ain. Jadi sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu maksudnya kewajiban setiap muslim ya, dengan syarat-syarat seperti pada sholat Jumat karena berjamaah kan ya. Kemudian mazhab Hambali itu hukumnya katanya fardu kifayah. Jadi kalau Hanafi itu fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Kalau menurut Imam Hambali, mazhab Hambali itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang tidak perlu dilaksanakan oleh semua umat Islam. Yang penting ada yang mewakili dalam sebuah kelompok, sebuah komunitas maksud saya. Jadi asal misalnya di dalam sebuah kampung ada 50 orang gitu yang memang sudah apa ibaratnya itu sudah mukalaf, itu sudah apa, bukan anak-anak ya, artinya sudah ada kewajiban, misalnya perempuan sudah haid, laki-laki sudah 15 tahun ke atas, itu kalau menurut Imam Hanafi harus sholat semuanya. Tapi kalau menurut Imam Hambali tidak perlu semua, yang penting misalnya dari orang itu ada 30, 40 atau 20 itu sudah cukup. Jadi gugur kewajiban. Nah, sementara menurut dua madhab yang lain, madhab Syafi'i dan Maliki, itu hukumnya adalah sunnah ain mu'akkadah. Sunnah ain mu'akkadah itu adalah disunatkan, sangat dianjurkan, sangat betul, mu'akkadah itu betul-betul kayak memberi penekanan. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan sholat Idul Fitri, dan itu adalah sunnah ain, artinya kepada masing-masing orang gitu. Jadi ini Pak, perbedaan madhab di dalam pandangan tentang hukum sholat Idul Fitri. Yang lain-lain saya kira ada perbedaan tentang syarat wajib sholat Id dan sebagainya, saya kira tidak perlu saya sampaikan karena kepanjangan. Tapi intinya ada perbedaan Pak begitu, meskipun ada persamaan. Iya, Mbak Wiwin ya, kalau bagi masyarakat awam atau yang bukan Muslim, itu kan kalau di Indonesia ya, konteks Indonesia kan melihatnya ini mau menentukan hari Idul Fitri ini seringkali ada perbedaan. Apakah sampai ke situ Mbak, persamaan perbedaannya itu dalam konteks kita di Indonesia? Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk konteks Indonesia, saya kira sebelum sampai ke perbedaan itu antara NU dan Muhammadiyah ya yang besar, itu mungkin perlu melihat keunikan ya di Indonesia itu ya terkait dengan perayaan Idul Fitri. Jadi kalau kita melihat kan lebih banyak orang mengatakan Lebaran ya Pak ya. Jadi menggunakan kata Lebaran gitu. Nah ini saya mengutip tulisan Bahrul Amal dari situs NU Online. Menurut dia konon ada 5 padanan kata ya terkait dengan Lebaran itu. Pertama lebaran, luberan, leburan dan liburan. Lebaran, luberan, laburan, leburan dan liburan. Jadi ini masing-masing punya makna sendiri. Jadi kalau misalnya lebaran itu artinya kita itu memiliki hati yang lebar untuk memaafkan orang lain. Jadi kalau ada bahasa istilahnya sing gede atimu gitu ya, bahasa Jawanya. Saya orang Sunda, jadi sing gede atimu itu berarti Jawa ya. Gitu intinya kan jadi perlu kita berbesar hati gitu untuk menerima maaf orang lain, dan juga perlu meminta maaf kalau kita salah. Kemudian yang kedua misalnya luber ini kan artinya melimpah meluap. Jadi dimanai bahwa Lebaran itu ya kita memberikan keluberan, keluasan, kelimpahan untuk memaafkan, kemudian juga
kelimpahan untuk memberikan berbagi rezeki dan sebagainya. Kemudian laburan ini menurut penulisnya mengutip apa yang dikatakan Gusmus. Jadi Lebaran ini berasal dari kata laburan, gitu. Artinya mengecat ya, mengecat. Jadi ini karena ada tradisi di di Jawa itu kalau menjelang Lebaran itu mengecat rumahnya agar tampak indah gitu ya. Sama seperti mungkin tidak hanya beli baju baru tapi rumah juga dicat gitu. Sama juga saya juga di rumah saya juga begitu. Jadi rumah itu diperindah gitu ya, dikasih pagar dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang lainnya juga adalah leburan bahasa Jawanya ya, yang artinya menyatukan. Jadi kita berharap dengan setelah Ramadan ini kita bisa mampu meleburkan diri pada sifat-sifat Tuhan nih, ya, pada sifat-sifat Tuhan yang baik tentu saja. Kemudian yang terakhir itu ada plesetan dari liburan ya, karena namanya Lebaran itu waktunya libur panjang. Libur. Ya. Selain Natal kan libur panjang ya, itu jadi seperti itu Pak. Nah ini saya kira keunikan yang ada di kita di Indonesia. Nah sedangkan untuk yang perbedaan antara NU Muhammadiyah mungkin boleh saya lanjutkan atau bagaimana? Ya mungkin singkat nanti lalu kita perdalam lagi. Secara singkatnya seperti apa? Mbak Iwin. Oke, kalau perbedaan antara NU dan Muhammadiyah itu dari sisi metode Pak ya. Jadi kalau NU itu menggunakan metode Ru'yatul Hilal bil Fi'li namanya, yaitu melihat hilal secara langsung. Jadi hilal itu adalah penampakan bulan baru atau sabit yang merupakan penanda dimulainya bulan baru dalam kalender Hijriah. Nah, jadi kalau NU itu menggunakan itu sehingga cara ini digunakan oleh NU untuk menentukan satu Syawal dan juga satu Ramadan begitu. Nah, jadi kalau misalnya memang hilalnya tidak dilihat, dan itu tidak hanya dilihat dari seluruh wilayah Indonesia ya, tapi juga dari berbagai negara gitu, maka itu belum bisa disimpulkan bahwa besoknya itu adalah Hari Raya Idul Fitri begitu. Nah, sedangkan Muhammadiyah itu sejak dulu memang menggunakan metode hisab. Jadi ada dua ya, hilal, ru'yatul hilal dan metode hisab. Nah, metode hisab itu menetapkan penanggalan tahun Komariah secara astronomis gitu. Jadi dia menghitung pergerakan posisi hilal di akhir bulan meskipun seolah-olah hilal itu sudah terlihat, padahal sebenarnya tidak dengan mata telanjang seperti yang metode yang Ru'yatul Hilal itu. Jadi ini lebih ke perhitungan ya, memperhitungkan bahwa menurut astronomi itu penghitungannya adalah misalnya 30 hari seperti itu. Nah, dua-duanya ini Pak, metode Ru'yatul Hilal dan hisab itu sebenarnya sama-sama punya landasan hukum dalam syariat Islam. Jadi oleh karenanya tidak sepatutnya untuk dijadikan bahan pertengkaran atau permusuhan dan sebagainya begitu Pak ya. Dan kita sudah mengalami ya Pak, di Indonesia ini sudah terjadi beberapa kali perbedaan ya. Jadi tahun 92, kemudian 93, 94, bahkan 2011 juga iya, 2011 dan 2012 gitu. Nah, tapi sejak 2015 katanya sampai tahun depan itu memang menurut ahli, menurut LAPAN ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, itu rentang waktu 8 tahun ini 2015 sampai 2022 dipastikan tidak ada perbedaan Pak, dan memang betul ya. Mudah-mudahan gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Iya Mbak Wiwin, terima kasih sekali ya atas sharingnya, atas ceritanya, sangat menarik ya bagi sobat Katolika. Nah, nanti akan kita lanjutkan dan saya akan beralih ke Romo Agustinus Suryo Nugroho. Selamat malam Romo. Sugeng dalu, selamat malam Pak Lukas. Ya, Romo barangkali juga bisa mengawali dengan Komisi H ya. Komisi HAK ini bagaimana konteks gereja dan barangkali juga kalau ini kan Komisi Kevikepan Jogja, barangkali juga kaitannya dengan KWI misalnya. Silakan Romo. Ya, jadi begini Pak Lukas. Kalau kita bicara mengenai perjumpaan secara khusus ya, perjumpaan antara gereja dengan kaum muslim dan muslimah, itu sebetulnya sudah bisa kita temukan jejaknya bahkan sebelum
perwahyuan ya yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu terjadi. Dan perjumpaan itu memberikan penguatan, penegasan mengenai tanda-tanda kenabian Nabi itu. Dan itu terus, perjumpaan itu sering terjadi dan terus terjadi, tetapi memang warnanya bisa dikatakan dinamis ya. Bisa clash, konflik, tetapi juga perjumpaan yang memperkaya satu sama lain. Ada suatu cerita misalnya di zaman dinasti Abbasiyah, ada seorang pemimpin namanya Al-Ma'mun yang membangun Baitul Hikmah, suatu institusi akademik yang luar biasa pada saat itu, menerjemahkan teks-teks kuno, puncak-puncak peradaban dari macam-macam tempat. Dan di sana terjadi dialog diskusi yang fair antar umat beragama. Bahkan Khalifah itu memiliki penterjemah-penterjemah dari gereja Kristen, yang kalau tidak salah dari Nestorian mungkin, atau dari Monofisit. Dan itu terus, tetapi boleh dikatakan kalau kita bicara mengenai perjumpaan yang terorganisir, yang sistematis, yang sungguh-sungguh dirancang, itu baru terjadi abad 20. Yaitu dengan berdirinya sekretariat untuk non-Kristen itu ya, tahun 64 saya kira. Dan kemudian diubah menjadi Dewan Kepausan untuk dialog antar agama. Nah, sejak tahun 64 itu perjumpaan terutama antara gereja Katolik dengan kaum muslim dan muslimah menjadi lebih terorganisir. Dan lembaga inilah yang kemudian juga kita adakan sampai bahkan ke tingkat paroki. Tidak hanya di gereja universal berpusat di Vatikan sana, tapi juga di keuskupan-keuskupan, di paroki, kita membuat sekretariat ini ya. Dan di tempat kita disebut sebagai komisi hubungan antar agama dan kepercayaan. Tugasnya sebetulnya sangat sederhana, yaitu memastikan bahwa gereja memiliki aktivitas kegiatan dalam hubungan dengan penganut agama lain. Sederhananya begitu. Jangan sampai lowong, jangan sampai tidak ada relasi, tidak ada komunikasi, tidak ada perjumpaan antara gereja dan umat beragama lain. Tentu ini bersumber dari spirit. Kalau kita bicara mengenai kitab suci, setiap orang yang mau jadi murid Tuhan pasti percaya bahwa perjumpaan itu cara terbaik sebetulnya yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia kan. Misteri inkarnasi Yesus Kristus itu memberi kita pengajaran kalau kita ingin share mengenai kehidupan ini dan keselamatan, kita perlu ketemu, kita perlu berjumpa. Bahwa pendewasaan seseorang, bahkan juga pertobatan seseorang itu terjadi karena perjumpaan. Maka di dokumen yang terbaru mengenai Fratelli Tutti itu, Paus Fransiskus juga mengatakan begitu. Orang mungkin, tidak mungkin seseorang tumbuh dewasa menjadi manusia sepenuhnya kalau ia tidak mengalami perjumpaan. Dan inilah sebetulnya yang ingin dipromosikan ya dalam kehidupan, apalagi di tempat kita yang sungguh beragam ini. Dan itu menjadi sangat penting. Makanya diharapkan sungguh Komisi HAK ini menemukan peluang perjumpaan itu, semakin diperluas ruang-ruang perjumpaan itu, karena memang ada bahaya akhir-akhir ini masyarakat kita itu semakin kuat identitas kelompoknya kan, lalu ruang perjumpaannya menyempit, itu menjadi sesuatu hal yang tentu tidak menguntungkan. Maka perlu sungguh kita berusaha dengan
kepekaan kita untuk melihat melihat peluang-peluang perjumpaan itu lewat komisi ini. Ini dulu Pak, mungkin bisa disambung pertanyaan yang Iya. lain. Baik Romo, terima kasih. Saya masih ingin menggali lebih jauh tentang Dewan Kepausan ya Romo. Konteksnya kan universal ya. Bagaimana pengalaman gereja universal dalam menjalin relasi atau dialog dengan umat beragama gitu, Romo Suryo? Yang selama ini, kalau kita lihat jejaknya ya Pak ya, kalau kita lihat jejaknya di misalnya di Vatikan Va, kalau kita lihat website resminya Vatikan, kita melihat aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Kepausan ini adalah terutama memberikan ucapan-ucapan selamat pada pesta-pesta keagamaan, termasuk kalau Islam ya Ramadan sebetulnya. Awal Ramadan sudah ada surat, dan itu termasuk ucapan untuk merayakan secara penuh sukacita perayaan Idul Fitri nantinya. Yang lain adalah membangun ruang-ruang perjumpaan di mana di sana ada diskusi atau perbincangan yang sangat dalam mengenai macam-macam isu, Pak Lukas. Jadi tidak hanya isu-isu yang sifatnya sangat religius, tetapi juga hal-hal berkaitan misalnya dengan hak asasi manusia. Dibicarakan misalnya hak asasi manusia menurut Kristen dan Islam itu seperti apa misalnya. Tetapi juga hal yang sangat peka, misalnya prasangka yang hidup di dalam benak orang Islam terhadap orang Kristen itu apa? Itu juga pernah dibahas ya. Dan sebaliknya, prasangka yang dimiliki orang Kristen terhadap orang Islam itu apa? Jadi ada banyak hal yang coba didalami, dikenali, untuk kemudian dicarikan cara supaya perjumpaan itu semakin tulus, perjumpaan itu semakin jujur ya, perjumpaan itu semakin berbuah dan memperkaya para peserta di dalam dialog, atau kalau nanti dibagikan ke masyarakat atau awam pada umumnya, sungguh-sungguh berguna bagi pembangunan jemaat gitu ya. Ini Pak Lukas. Ya. Baik Romo, satu pertanyaan lagi ini kebetulan muncul di ruang chat kita, itu tentang Fratelli Tutti. Romo mohon bisa diceritakan lebih jauh ya sebelum kita nanti jeda setelah ini. Silakan Romo Suryo. Jadi kita perlu mengingat Fratelli Tutti ini berkaitan dengan pribadi seorang suci namanya Santo Fransiskus Assisi. Yang menjadi nama dari Paus Fransiskus saat ini. Kita tahu Santo Fransiskus Assisi ini adalah seorang yang membangun persahabatan tidak hanya dengan atau antar manusia, tetapi ia membangun persahabatan dengan segala macam titah ciptaan Allah di dunia ini. Makanya ia menyebut saudara matahari, bahkan saudara kematian, dan dia dikenal sebagai seorang yang bisa berbicara ya, dengan hewan-hewan. Spirit ini yang kemudian menyadarkan Paus Fransiskus dan membuat ia kritis dan peka terhadap, terutama ya, terhadap solidaritas yang terjadi di dunia ini. Jadi suatu kali Paus menemukan bahwa dunia ini mengalami yang namanya defisit solidaritas, atau ada suatu ketidakpedulian global.
itu juga diinspirasi dari kitab Kejadian pada awal-awal bab itu mengenai Kain dan Habil. Suatu kali kan Habil dibunuh oleh Kain. Dan kemudian Tuhan Allah itu mencari tahu di manakah Habil. Lalu Kain mengatakan, apa saya ini babysitternya dia gitu kan. Apakah aku ini orang yang harus merawat dia dan seterusnya. Ternyata itu semangat ini ada di manusia zaman ini. Misalnya suatu kali Paus bicara mengenai soal imigran. Jadi para imigran itu datang dari negara-negara yang mengalami konflik dan seterusnya, mau masuk ke Eropa, tetapi para kepala negara di Eropa tidak bisa menerimanya karena macam-macam hal dipertimbangkan. Dan Paus merasa terusik, apalagi ketika begitu banyak orang mati di laut. Dan masih banyak lagi luka dan kematian yang terjadi karena ketidakpedulian global atau kurangnya rasa solidaritas. Maka kemudian muncul gagasan untuk membangun persaudaraan universal di antara kita. Apalagi suatu kali dulu kan Paus pernah ketemu ya dengan di mana itu namanya? Di Jazirah Arab ya, bertemu dengan seorang pemimpin Al-Azhar dulu, dan ia kemudian menuliskan sebuah dokumen yang mengajak kita semua untuk membangun suatu persaudaraan walaupun berbeda agama dan segala macam latar belakang. Jadi ini sebuah panggilan untuk hidup menyaudara ya, yang sangat-sangat penting sungguh untuk dimulai, dibangun. Ya. Karena hari-hari ini kita juga prihatin di saat kita ada di bulan suci, bulan Ramadan, ada konflik kan di Yerusalem ya. Enggak. Di Syekh Jarrah itu. Ini sangat-sangat memprihatinkan, maka ditulislah tulisan itu. Baik Romo. Oke. Terima kasih. Iya. Sobat Katolikana, kita akan jeda, nanti kita masuk ke fokus lebih dalam topik kita ya, mengenai Idul Fitri dalam masyarakat majemuk. Ya, kita akan jeda dengan yang ini. Every hour spent together lives within
like it was meant to be. Remember me. And when she was sad, I was there to dry her tears. Remember and when she was happy, so was I. Now that I'm with you, the only way that I can be, and I knew that she loved me. Ya, Sobat Katolikana, Anda masih bersama kami di program Merawat Kebinekaan, dan tema kita adalah Idul Fitri dalam masyarakat Majemuk Indonesia. Ada dua narasumber, Ibu Wiwin Siti Aminah Rohmawati atau Mbak Wiwin, Teh Wiwin, dan Romo Agustinus Suryo Nugroho PR. Ya, saya kembali ke Mbak Wiwin ya kan. Kita masuk nih ke di dalam ya topik kita itu. Mbak Wiwin kan pernah belajar ya, tinggal di Amerika gitu ya. Selain tentu saja melihat bagaimana budaya kita itu juga mempengaruhi perayaan dan pemanaan Idul Fitri ini, Mbak Wiwin. Ya, terima kasih Pak Lukas. Iya, saya mungkin kalau cerita pengalaman saya tinggal di Amerika ya selama 7 tahun, mulai 2004 sampai 2011, itu sebagai minoritas Muslim di Amerika, tepatnya di kota Philadelphia, itu saya tidak merasakan adanya diskriminasi begitu, meskipun mungkin kadang-kadang di awal suka ada pandangan yang kurang enak begitu, tetapi so far terutama terkait dengan ketika datang bulan Ramadan dan Idul Fitri itu saya kebetulan tinggal dekat dengan masjid ya, namanya Mekah Masjid. Jadi di masjid itu setiap hari disediakan buka puasa bersama untuk umum, siapapun bisa makan begitu. Nah, ini saya menemukan nilai-nilai yang cukup mendalam tentang persaudaraan, tentang solidaritas, dan juga sebenarnya menyediakan makanan tiap hari selama Ramadan itu juga tidak hanya buat Muslim. Jadi sebenarnya siapapun ya, meskipun pada prakteknya sebenarnya ya yang banyak buka bersama ya tentu Muslim yang berpuasa begitu. Tapi saya senang karena ternyata di negara seperti Amerika yang kita adalah Muslim adalah minoritas, ternyata hal itu masih ada. Demikian juga ketika Idul Fitri itu kami sejak 2008 kalau tidak salah pada 2007 itu kan komunitas Muslim di Indonesia di Philadelphia itu mulai menginisiasi pembangunan masjid begitu. Nah, sebelum masjid itu berdiri, tentu saja bukan masjid dalam pengertian seperti yang ada di Indonesia. Jadi itu seperti pusat komunitas aja, jadi kayak rumah biasa, tapi di situ memang kita mengurus sebagai semacam komunitas Muslim di Indonesia, komunitas Muslim Indonesia, dan kita diberi keleluasaan, kita diberi ruang untuk ruang-ruang publik seperti taman, seperti lapangan olahraga, untuk kita bisa berkumpul sholat Idul Fitri bersama-sama begitu ya. Kemudian setelah sholat itu kan tentu saja kita masing-masing bawa makanan dan kita makan-makan bersama, kemudian ketawa-ketawa, foto-foto, yang ngobrol dan sebagainya itu bahkan siapapun sebenarnya selain yang ikut sholat juga boleh mencicipi hidangan begitu. Nah, ini saya kira satu hal yang perlu diketahui dan perlu menjadi inspirasi. Nah, apalagi kita di Indonesia yang mayoritas ya Muslim gitu, tentu saja perayaan Idul Fitri ini cukup meriah begitu. Gitu, Pak.
dengan berbagai banyak apa namanya tradisi yang sangat kaya sebenarnya gitu. Mungkin apa perlu saya ceritakan, Pak? Iya, iya Mbak. Jadi ya ini kita mau belajar ya, bagaimana misalnya berbagai daerah, katakanlah misalnya Teh Wiwin nih dari Sunda nih, apa beda dengan Jogja misalnya gitu ya, atau dari berbagai daerah yang lain dan itu menjadi kekayaan gitu ya, kekayaan dalam memaknai Idul Fitri atau Lebaran, Mbak Wiwin. Ya, jadi saya itu kan aslinya dari Bandung, tapi Bandungnya Bandung kampung ya Pak. Jadi kalau saya melihat ada perbedaan juga Pak. Jadi bukan hanya di suatu wilayah, tapi meskipun sama-sama Bandung, tapi di kampung sama di kota itu beda Pak. Jadi kalau saya melihat misalnya di keluarga saya di kampung, di keluarga bapak saya itu apa namanya tradisi saling kirim makanan H-1 gitu, misalnya hari Rabu gitu, kemudian Kemisnya Lebaran gitu, itu masih sangat kental sampai sekarang Pak. Jadi apa mengirim satu rantang gitu isinya nasi dan macam-macam itu, kemudian itu waktu yang saya ingat waktu kecil itu justru hal yang paling dinantikan itu adalah saya bisa mengantarkan itu ke tetangga dan yang adalah juga saudara begitu. Kemudian setelah itu biasanya kita balik itu sudah diisi lagi gitu, jadi kayak tuker gitu ya, sehingga makanan itu penuh gitu satu wajan gitu, dan itu apa namanya di situ saya melihat bahwa ada bukan hanya saling memberi, tapi juga solidaritas karena tidak semua juga tetangga dan saudara kita juga punya ya berkecukupan, sehingga ya tidak selalu dikembalikan dengan isi juga ya, kadang ya kita mengantar terus kembalinya tuh kosong gitu tuh biasa. Nah, tapi kalau saya melihat di keluarga ibu saya di kota Bandung itu tidak seperti di kampung saya. Jadi mungkin karena memang sudah di kota ya, jadi lebih ke relasinya tidak sedekat kalau di kampung. Jadi saya melihat tidak ada itu hantaran kecuali di antara keluarga sendiri gitu. Jadi misalnya orang tua sama anak sama sepupu gitu itu aja gitu. Dan kayak di kota Bandung di tempat keluarga ibu saya itu justru yang rame, yang paling ditunggu itu sebenarnya Lebaran ketupatnya Pak. Jadi seminggu setelah Lebaran itu loh. Jadi kan setelah 1 Syawal itu ada puasa sunat 6 hari. Nah justru pada Lebaran ketupat yang seminggu setelah Lebaran itu, setelah Idul Fitri itu yang lebih rame. Jadi makanannya itu lebih banyak malah. Jadi itu beda, saya melihat loh, kok beda kalau di tempat saya hari raya Idul Fitri itu 1 Syawal yang paling ramai. Setelah itu mungkin karena tidak semuanya puasa Syawal itu, maka tidak biasa aja gitu. Kemudian juga tentu saja ada sungkeman dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau misalnya saya, karena suami saya aslinya dari Cilacap gitu, di Cilacap ini agak beda juga Pak tradisinya. Kalau di Cilacap itu saya melihat memang tidak ada hantaran, ada 1-2 begitu. Kalau bahasanya hantaran ya, jadi saling memberi makanan. Tapi yang paling beda dengan tempat saya itu, di tempat suami saya itu adalah ada tradisi ngider Pak, ngider bahasanya. Ngider itu agak mirip bahasa Sunda. Jadi meskipun sudah ketemu di masjid ya setelah sholat id itu salaman gitu, saling makan, tapi tetap tradisi ngider itu masih berjalan. Jadi bagaimana kita bisa keliling semua tetangga, entah itu masih keluarga atau enggak, itu untuk minta maaf ya. Disitulah biasanya kita rame-rame ngider gitu. Nah di Jogja saya melihat juga agak mirip ya. Bahkan kalau di Jogja saya kayak nyadran itu, kalau di tempat saya nggak ada di Bandung tuh Pak nyadran. Jadi ya sendiri-sendiri aja gitu kalau mau ziarah. Kalau di sini kan ada nyadran ya. Nyadran kan kayak berkumpul bareng-bareng gitu. Nah kalau kita misalnya baca di beberapa daerah, tradisi di beberapa daerah Indonesia, misalnya di Aceh itu ada tradisi namanya tradisi meugang tulisannya. Jadi itu tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, bahkan yatim piatu gitu. Dan itu biasanya diadakan tidak hanya di Idul Fitri, tapi juga selama Ramadan dan Idul Adha. Lalu misalnya saya baca di Aceh, di wilayah Aceh Barat itu ada tradisi namanya kenduri makam. Jadi itu diperingati di hari ke-12 setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi warga masyarakat itu melakukan ziarah, lalu setelah ziarah itu dia makan kenduri bersama di lokasi pemakaman itu gitu. Jadi masing-masing membawa masakan
dengan aneka kue khas Aceh, lalu setelah ziarah itu kemudian makan rame-rame gitu. Kemudian kalau di Jogja misalnya saya kira kita semua sudah tahu ya, tinggal di Jogja ada Grebeg Sawal gitu, ini tradisi dari keraton setiap 1 Sawal, dan itu tidak hanya diikuti oleh orang keraton, maksudnya oleh di lingkungan keraton, tapi masyarakat umum juga kan. Lalu yang terkenal itu misalnya tradisi di Bali Pak, ada namanya tradisi ngejot ya, ngejot. Lalu di dalam ngejot itu ada namanya nyama selam. Kalau nyama selam itu untuk menyebut saudara dari kalangan Muslim. Nanti ada nyama Buddha, nyama Kristen dan sebagainya itu ya, tergantung agamanya. Nah, ini tradisi ngejot ini tradisi berbagi hidangan kepada tetangga tanpa peduli agama gitu. Nah, biasanya kalau Muslim tentu saja di saat Idul Fitri gitu kan, Idul Adha. Nah, kalau yang Hindu dia akan berbagi makanan pada tetangganya di hari raya Nyepi atau Galungan gitu ya. Terus di mana lagi? Misalnya saya kira di hampir semua tradisi budaya masyarakat di Betawi, di Sulawesi gitu itu banyak tradisi yang tentu saja mirip ya, artinya intinya adalah sama gitu, bahwa ketika Idul Fitri itu kita bisa berbagi bersama-sama kebahagiaan itu, kemudian juga ingat kepada leluhur begitu ya, ada tradisi doa kepada leluhur itu. Lalu yang pasti itu yang namanya Idul Fitri ya tradisi itu saling memaafkan, entah itu modelnya sungkeman atau hanya salaman biasa. Maksudnya sungkeman itu kalau di tempat suami saya itu kan ke orang tua lalu kayak ada akadnya gitu kan, ada akad pakai bahasa Jawa gitu. Kalau di tempat saya ya minta maaf salaman biasa, tapi kalau tidak ada akad-akadan, jadi kita mengucapkan minta maaf lalu maaf itu diterima gitu. Jadi ini menarik, saya kira tradisi ini penting karena memang Idul Fitri ini momen yang tepat untuk kita bisa memaafkan dan meminta maaf pada sesama manusia, karena saya di dalam ajaran Islam itu Idul Fitri itu suci kembali, tetapi kalau kita relasinya dengan Tuhan mungkin bisa langsung, tapi kalau dengan manusia itu tidak bisa kecuali kita langsung meminta maaf dan dimaafkan. Jadi beda gitu kan, karena kalau sama manusia intinya itu kita perlu minta maaf dulu sama sama manusia, baru kemudian betul-betul kita merasa bahwa kita bisa kembali ke kesucian diri kita setelah kita minta maaf begitu Pak. Iya. Baik Mbak Wiwin, satu lagi ya, ini bagaimana ya tanggapan atau pengalaman Mbak Wiwin ya dengan teman-teman yang berbeda agama ketika ada Idul Fitri, bagaimana ya kesan dan statement reaksi gitu ya terhadap Fitri ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya mungkin kalau cerita di komunitas Sri Kandi Lintas Iman itu, kami selain ada buka puasa bersama, tentu saja ini cerita sebelum pandemi ya, itu kami biasanya ada buka puasa bersama sambil ada kajian atau diskusi ringan begitu, tapi juga kita pernah juga mengadakan sawalan bersama di gereja sama di wihara begitu ya. Jadi itu di situ kita berkumpul dan pernah juga kita melakukan refleksi sawalan dari berbagai perspektif agama gitu. Ini menarik. Dan tentu saja yang namanya acara sawalan atau halal bihalal itu juga penuh dengan makanan yang berlimpah ya Pak. Setiap orang itu ingin membawa makanan yang berbeda-beda dan itu berlebih-lebih gitu. Itu alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kita semua ikut berbahagia, bergembira, dan tentu saja juga ikut berbagi begitu. Nah, saya ingin share beberapa statement dan respon dari teman-teman saya. Misalnya seorang Tionghoa ya, beragama Katolik, itu teman saya, itu dia cerita bahwa waktu kecil dia biasanya pagi-pagi itu ikut sholat Id di alun-alun gitu kan, kemudian sungkem ke mbahnya dan dikasih angpau gitu, yang tadi kita ceritakan itu ya. Nah, meskipun menurut dia katanya waktu aku ikut sholat itu orang-orang pada ngeliatin ya, karena ini katanya ini Cina kesasar kali ya katanya gitu. Tapi bagi dia momen Idul Fitri ini ikut merasakan bagaimana menjadi akur kembali, saling memaafkan, meskipun dia sendiri tidak merayakan, tapi ikut memaafkan dan ikut minta maaf gitu ya ke teman-teman yang lainnya, karena kata dia
supaya tidak menyimpan dendam gitu. Jadi momen Idul Fitri ini betul-betul dimanfaatkan. Lalu misalnya ada lagi teman dari Katolik juga yang sharing kepada saya bahwa keluarga besarnya itu Muslim gitu, tapi keluarganya itu kalau Lebaran itu sangat bisa menikmati ya. Jadi semua kumpul di rumahnya Mbah begitu. Malam takbiran juga selalu dia nantikan karena katanya suka ada takbiran keliling gitu ya, bahkan naik truk bawa motor. Nah, ini menurut dia pengalaman ini masih tertanam sampai sekarang Pak gitu. Meskipun ya sekarang ini kan kita ada banyak tantangan ya, tetapi itu sangat membekas dan yang paling pasti menurut dia saling silaturahmi ini menjadi inti dari makna Lebaran bagi dia dan itu harus dirayakan bersama gitu. Saya kira itu yang kemudian mungkin yang menarik ya. Jadi ada juga teman dari Kristen yang sharing bahwa momen Lebaran ini senang karena banyak mendapatkan kue dari tetangga gitu ya, meskipun tetangganya ya tentu saja Muslim gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana saling mengasihi tanpa membedakan gitu. Nah, meskipun menurut dia sekarang sudah mulai hilang karena ada narasi-narasi yang membuat jarak, dan itu berharap kita bisa terus diperkuat begitu. Dan yang terakhir saya kira satu pengalaman dari teman Buddha Pak, dia bilang bahwa dia selalu ikut bergembira ya. Jadi bergembira karena melihat teman-teman Muslimnya sudah mencapai sudah selesai ibadahnya gitu ya. Bukan hanya perasaan senang tapi juga ikut merayakan dan ikut silaturahmi dan badanan, kata badan gitu ya, badan itu silaturahmi ke keluarga, kerabat dan sebagainya. Dan ini menurut dia bahkan seminggu pun masih kurang rasanya untuk bisa saling mengunjungi gitu. Dan terakhir sahabat dari ini Konghucu Pak, dia kirim ke saya tulisan dia yang dimuat di salah satu media online tahun lalu, dimuat di tanggal 23 Mei 2020 tentang ketulusan Lebaran dari seorang Muslim untuk sahabat Konghucu. Jadi dia cerita bagaimana ada tetangganya yang Muslim yang dia itu bukan orang yang berada bahkan berkekurangan begitu, tetapi setiap menjelang Idul Fitri dia suka mengirimkan makanan gitu, dan bagi dia itu adalah merupakan nilai silaturahmi dan nilai mendukung satu sama lain kan. Dan dia mengutip misalnya seperti kata Confucius, all men are brothers and sisters. Jadi semua manusia adalah saudara gitu. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan berkekurangan, toh masih bisa saling berbagi. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wiwin. Romo Suryo, bagaimana ini gereja atau orang Katolik menyambut Idul Fitri? Silakan Romo. Saya berdasarkan juga pengalaman pribadi ya Pak, menghayati atau mengalami sendiri perayaan ini, entah di dalam keluarga besar atau di kampung gitu ya. Secara singkat saya bisa mengatakan, Pak Lukas, saya ini wong bejo, saya itu orang bejo. Bejonya itu kenapa? Beruntungnya itu kenapa? Karena saya berasal dari sebuah keluarga besar yang separuh Muslimah, separuh Katolik gitu ya. Sehingga kami punya acara perjumpaan bersama yang terjadi pada hari kedua atau hari ketiga Idul Fitri. Pada saat itu kami berkumpul bersama dari segala penjuru mata angin untuk berkumpul di rumah, misalnya di rumahnya Mbah Buyut atau Mbah kakak dari Mbah saya atau adik gitu ya. Kemudian di sana ada arisan, ada makan-makan, ada tausiah, dan saya pernah diberi atau dimintai memberikan tausiah itu untuk semua saudara. Kebetulan yang minta itu adalah Pak D saya yang dari LDII. Jadi wah, itu sesuatu hal yang luar biasa bagi saya, makanya saya sangat senang suatu kali boleh memberikan atau memaknai ya perjumpaan
di tengah hari raya Idul Fitri itu di tengah keluarga besar. Yang kedua, masa kecil saya itu masa kecil yang boleh saya rumuskan sebagai suatu gambaran keindonesiaan yang saya cita-citakan. Saya itu tinggal di sebuah kompleks militer di Pancarga, di sebuah gang namanya Jalan Bonogling, dan di sana mayoritas tentu juga umat Muslim Muslimah ya, yang Kristen paling 4-5 keluarga. Tapi selama bulan Ramadan anak-anak itu kumpul membuat suatu pondokan bersama untuk membunuh waktu, main ini dan itu di dalam pondokan itu. Nanti kalau sore teman-teman terawih itu saya ikut mengantar ke masjid yang agak jauh dari rumah kami. Lalu saya nunggu di pagar masjid, orang ngerti harus ngopo gitu ya, tidak tahu mau makan apa. Nanti kalau waktunya pulang saya ikut pulang. Dan ketika perayaan Idul Fitri itu menjadi perayaan bersama yang menyenangkan. Anak-anak semuanya begitu ceria ya menyambut segala hal yang dihidangkan di dalam keluarga-keluarga. Dan itu sama terjadi ketika Natal. Itu terjadi persis sama ketika Natal. Begitu meriah, ibu saya membuat makanan untuk semua keluarga di gang itu ya. Tetapi semakin kesini semakin tidak ada. Jadi hanya perayaan Idul Fitri, Natalnya sudah akhirnya nggak ada. Tradisi semacam itu tidak lagi berjalan. Nah, ketika bapak saya pensiun lalu pindah ke Kalasan, saya mengalami lagi pengalaman yang sangat menarik. Keluarga kami itu Katolik, tapi setiap kali Idul Fitri, seluruh keluarga di kampung itu datang ke rumah. Sungkem sama bapak ibu, kan bapak saya itu usianya bapak sudah 82 tahun ya. Jadi dituakan, dan semua orang datang ke rumah saya untuk meminta maaf. Dan keluarga kami, saya biasanya menemani bapak di rumah, tapi nanti kalau ada kesempatan untuk keliling, saya keliling juga. Dan itu tadi ya, terjadi hal yang mungkin tidak kita alami sebagai orang Katolik ya, sebuah kesempatan untuk memberi maaf dan minta maaf untuk keluarga satu kampung. Wine orang lebaran rak yo. Tidak ada, ya? Tidak ada. Dan kita tidak sebagai gereja Katolik, kita mungkin tidak punya tradisi semacam ini ya. Dan itu bagi saya mengatakan tadi yo, bejo karena di kampung saya masih terjaga lestari ya, kebiasaan semacam ini. Dan ibu saya tentu saja seperti biasa sebagai tuan rumah yo nyangoni anak-anak ya. 5.000, 20.000 itu mesti disiapkan ya. Dan kami di kebun kami yang istimewa itu buahnya buah kelengkeng. Anak-anak pasti bertanya, mana kelengkengnya Bude, Pak De gitu ya. Jadi ini bagi saya ketika saya sekarang diminta untuk memaknai mengenai Lebaran ya dan Idul Fitri ini, saya lebih bersyukur atas sebuah tradisi yang dirayakan bersama untuk memperkuat kerukunan ya, persaudaraan atau dalam istilah yang agak akademik ya kohesi sosial ya. Dan itu luar biasa sangat khas bagi daerah tertentu di Jawa, karena bagi saya mungkin tidak semua begitu ya. Di daerah tertentu mungkin tidak ada semacam itu, tetapi di kampung saya itu luar biasa ya. Ini yang di mata saya perlu untuk dihidupkan mungkin di daerah-daerah lain ya. Ada best practices, ada sesuatu hal yang sangat bijak yang ditekuni oleh masyarakat yang baiknya diuri-uri, dilestarikan. Dan bagi saya gereja pasti sangat mendukung best practices semacam ini. Begitu Pak Lukas. Iya. Baik ya, terima kasih Romo Suryo dan Mbak Wiwin ya.
sudah bergabung di Katolikana TV dalam program merawat kebinekaan, khususnya di topik kita Idul Fitri dalam masyarakat Majemuk. Ya, sayang sekali ini sudah habis waktunya. Tidak terasa ya. Ya, cepat sekali Pak Lukas. Iya, sudah habis waktunya, dan saya kira intinya adalah kita sangat bersyukur ya. Tadi kalau dari Romo Suryo dan dari Mbak Wiwin, pengalaman baik ketika di luar Indonesia maupun di Indonesia itu justru mempererat ya persaudaraan, persahabatan di antara kita yang beragam-ragam sebagai anggota masyarakat Majemuk Indonesia. Ya, terima kasih. Selamat malam Mbak Wiwin dan Romo Suryo serta Sobat Katolikana. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan kita berikutnya. Selamat Idul Fitri. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Sobat Katolikana. Iya, terima kasih Romo. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf dan batin. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan Sobat Katolikana. Sampai Saya berjumpa. juga Pak Lukas. Ya, sampai jumpa. Maaf lahir dan batin.